Shalom adik-adik di rumah, apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semua sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, hingga Tuhan pada saat hari ini kami boleh kembali belajar tentang firman-Mu. Tuhan ajar kami agar kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik di rumah, jangan lupa buka Alkitabnya. Pelajaran kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Aku mau terus belajar. Karena ayat kita hari ini sangat panjang ya adik-adik, boleh dibuka di rumah dan dibaca. Adik-adik di rumah, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik di rumah sekarang orang 2 ya, kelas 3 dan kelas 4. Berarti sekitaran umurnya itu 9 sampai 10 tahun. Sekarang kita mau belajar tentang Tuhan Yesus yang berumur 12 tahun. 12 tahun itu berarti sekitaran kelas 6 SD ya adik-adik. Oh ya adik-adik, udah pernah dengar belum itu cerita tentang Tuhan Yesus yang berumur 12 tahun? Ada yang udah pernah dengar belum? Sekarang kita belajar bersama-sama ya tentang Yesus yang berumur 12 tahun. Biasanya kalau hari Paskah, orang tua Tuhan Yesus itu berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada saat itu Tuhan Yesus ikut nih adik-adik ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, sesampai di sana, mereka pun merayakan hari Paskah. Setelah selesai hari Paskah, mereka akan kembali pulang menuju Nazaret. Dalam perjalanan pulang, orang tua Tuhan Yesus tidak menyadari kalau Tuhan Yesus tertinggal di bait suci di Yerusalem. Mereka berpikir nih, orang tua Yesus ini berpikir kalau Tuhan Yesus itu sudah pulang bersama-sama dengan mereka, dengan rombongan mereka adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus tidak ada pada saat itu. Mereka pun mencari-cari Tuhan Yesus, tetapi tidak ada. Mereka langsung berpikir lagi, jangan-jangan Tuhan Yesus ketinggalan nih di Yerusalem. Nah, mereka kembali lagi adik-adik ke Yerusalem. Dalam perjalanan 3 hari, mereka sampailah ke Yerusalem. Adik-adik kebayang gak sih 3 hari perjalanan jalan kaki, baru mereka sampai lagi ke Yerusalem. Setelah sampai di Yerusalem, di bait suci, mereka kaget adik-adik, orang tua Yesus kaget. Kagetnya kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di bait suci bersama-sama dengan para alim ulama atau guru agama. Tuhan Yesus di sana sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada alim ulama. Dan orang-orang di sana yang mendengarkan Tuhan Yesus sangat kaget, sangat heran dengan kecerdasan Tuhan Yesus. Bayangkan loh adik-adik, saat itu Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun. Dan saat itu orang tua Yesus bertanya kepada Yesus, "Nak, kenapa kamu melakukan ini kepada kami?" Maksudnya itu, kenapa sih Tuhan tidak mau ikut pulang bersama-sama mereka? Malah Tuhan Yesus nih malah tinggal di sana. Kan orang tuanya Tuhan Yesus jadi kecarian gitu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Kenapa kalian mencari aku? Aku kan tinggal di rumah Bapakku." Ya adik-adik ya. Tetapi saat itu Tuhan Yesus langsung ikut pulang bersama-sama dengan orang tuanya. Tuhan Yesus langsung nurut saat diajak pulang sama orang tuanya. Oke adik-adik di rumah, dari pelajaran kita hari ini, dari cerita kita hari ini, apa sih yang perlu kita tiru dari sikap Tuhan Yesus tadi? Apa sih yang perlu kita contoh dari sikap Tuhan Yesus tadi? Yang pertama itu adalah sikap mendengarkan.
Tuhan Yesus saat di bait suci tadi, Tuhan Yesus diam dan mendengarkan kata atau alim ulama. Nah, sekarang kakak tanya kepada adik-adik di rumah, selama ini kan kita masih ibadah online ya adik-adik ya di rumah. Apakah adik-adik di rumah mendengarkan saat kita ibadah online? Apa cuma kalau hari Minggu nih waktunya ibadah sekolah minggu online? Oke, kita setel TV-nya, kita setel YouTube-nya atau HP-nya. Terus kita nggak tahu nih kemana-mana orangnya. Adik-adik nggak tahu kemana-mana. Yang penting itu YouTube nyala, yang penting disetel itu ibadah online. Tapi kita main-main kemana-mana, adik-adik di rumah nggak ada yang mendengarkan. Pikirannya, oh kan nggak ada guru sekolah minggunya. Nah, yang penting nanti dikasih aja tuh di grup daftar hadir. Yang penting saya ada daftar hadirnya nanti di grup. Kalau enggak nanti nggak usah diikutin lah ibadahnya, langsung aja nanti tugasnya apa, langsung nyari tugasnya. Begitu nggak sih adik-adik? Kakak harap adik-adik di rumah nggak seperti itu ya. Kalau waktunya ibadah, mulai dari ibadah di awal sampai selesai, adik-adik mengikuti ibadah secara dari hati, dan adik-adik di rumah mau mendengarkan apa yang dikatakan guru-guru sekolah minggunya. Ya kalau disuruh berdiri ya berdiri, disuruh berdoa ya berdoa. Ya adik-adik di rumah ya, kita jadikan sikap Tuhan Yesus yang mendengarkan tadi menjadi teladan bagi kita. Nah, yang kedua yaitu sikap menurut kepada orang tuanya. Saat Tuhan Yesus diajak orang tuanya pulang, Tuhan Yesus langsung nurut loh adik-adik. Sementara saat itu Tuhan Yesus lagi sedang asik di sana, sedang mendengarkan gitu adik-adik, mendengarkan alim Taurat. Tetapi saat diajak pulang bersama dengan orang tua, Tuhan Yesus langsung nurut adik-adik. Apakah adik-adik seperti itu kalau di rumah misalkan disuruh orang tuanya, disuruh abang, apa kakak di rumah, apakah adik-adik langsung nurut? Apa perang dulu nih, adu mulut dulu nih, kok aku terus sih yang disuruh? Apa seperti itu adik-adik? Gak boleh adik-adik ya, kita harus mencontoh sikap Tuhan Yesus tadi yang langsung nurut. Walaupun dia lagi asik-asiknya, walaupun dia lagi seru nih. Mungkin adik-adik di rumah juga seperti itu ya, lagi asik-asik main game, lagi asik-asik main HP, tiba-tiba mamanya nanya, tiba-tiba mamanya nyuruh, terus ngedumel tuh, mama nyuruh mulu deh gitu. Ada nggak sih adik-adik di rumah seperti itu? Kakak harap mulai saat ini adik-adik di rumah tidak seperti itu ya. Kita harus nurut ke orang tua, kita harus belajar mendengarkan, belajar nurut sama orang tua ataupun orang yang lebih tua dari kita ya adik-adik ya. Semoga adik-adik di rumah menjadi adik-adik yang lebih nurut lagi ke sama orang tua, yang mau mendengar dan terus belajar di rumah. Oke adik-adik, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan menutup pelajaran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar tentang firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa meneladani sikap Tuhan Yesus yang mau mendengar dan mau menurut kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin.